teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend. Sekarang saya mau bahas tentang jenis-jenis berkas yang dibutuhkan di pemberkasan untuk menjadi PNS. Jadi posisi kalian menjadi CPNS yang akan diuji selama kurang lebih 1 tahun dan akan melewati pemberkasan untuk menjadi PNS agar SK PNS-nya itu turun, teman-teman. Gitu. Jadi aku mau jelasin nih berkas-berkas apa aja yang diperlukan untuk pemberkasan menjadi PNS. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu kita. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Tentunya teman-teman, pemberkasan dari CPNS ke PNS itu dilaksanakan setelah adanya latsar atau latihan dasar CPNS. Jadi nanti setelah kalian mengikuti latsar dan latsar sudah ditutup, nanti kalian akan dihadapkan dengan proses pemberkasan. Nah, pemberkasan ini membutuhkan beberapa dokumen ya teman-teman, dan ini adalah dokumen pemberkasan yang saya alami. Jadi bisa jadi nanti di instansi kalian bisa sama atau bisa berbeda gitu teman-teman. Pertama, ada pas foto berwarna 3x4 2 rangkap dan menggunakan pakaian yang formal. Bisa kemeja putih atau kemeja putih dengan dasi atau kemeja putih dengan dasi dan menggunakan blazer. Gitu teman-teman. Jadi terserah kalian, yang penting itu rapi. Dan background dari fotonya itu backgroundnya warna merah, teman-teman. Berkas yang kedua adalah KTP, kartu tanda penduduk. Jadi di sini KTP kalian cukup di copy aja ya teman-teman, tidak perlu dilegalisir. Selanjutnya yang ketiga, fotokopi SK CPNS. Jadi intinya SK CPNS kalian tuh disimpan baik-baik karena ini akan diperlukan lagi pada saat pemberkasan menjadi PNS teman-teman. Dan SK kalian itu harus dijaga dengan baik, jangan sampai robek, basah, hilang, dan lain-lain. SK CPNS kalian bisa kalian fotokopi untuk menambah berkas pemberkasan dari CPNS menuju ke PNS. Intinya SK CPNS kalian dijaga baik-baik lah. Berkas yang keempat adalah fotokopi surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT, dimana di awal kita menjadi CPNS biasanya kita diberi surat SPMT. Banyak orang yang mungkin mengira SPMT itu hanya sekedar surat biasa, tidak penting. Tapi kalian harus tetap simpan itu dengan baik teman-teman, karena ternyata diperlukan lagi untuk proses pemberkasan menjadi PNS. Untuk teman-temanku aja nih, secara real mereka bener-bener, kok SPMT ku mana ya, kok aku kayaknya nggak punya deh gitu. Masa sih nggak punya, orang teman-teman lain aja punya gitu kan. Jadi intinya mungkin dia lupa naruh SPMT-nya di mana. Jangan sampai itu terjadi kepada kalian ya teman-teman. Nomor 5, fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau STTPL. Nah, STTPL ini didapatkan setelah kalian lulus dari program Latsar, latihan dasar CPNS. Latsar ini kan udah dilakuin sekitar 2 bulanan. Nah, itu ada berbagai macam proses, dari pelajaran, dari tes, dari nulis aktualisasi dan sebagainya. Habis itu nanti kalian dinyatakan nih di akhir penutupan latsar kalian tuh lulus apa enggak. Kalau misalnya kalian lulus, itu dengan predikat apa? Memuaskan, sangat memuaskan, atau kurang dan sebagainya. Nanti oleh panitia latsar kalian diberi sebuah surat yang bernama STTPL. Berkas yang keenam adalah asli hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dari tim penguji kesehatan RSUD Cilacap. Jadi untuk apa aja yang diujikan pada tes kesehatan ini sudah saya jelaskan pada video yang berada di link di atas ini. Kalian bisa tonton aja ya teman-teman. Nah, nanti dari setelah kita melewatkan serangkaian tes kesehatan tersebut, akan dikeluarkan surat hasil kesehatannya oleh RSUD yang bekerja sama gitu teman-teman. Nah, hasilnya itu yang akan kita lengkapi di pemberkasan. Selanjutnya berkas nomor 7,
fotokopi legalisir ijazah sesuai pendidikan SK CPNS. Jadi gini, misalnya nih kalian mendaftar formasinya S1, tapi sebenarnya kalian udah kuliah sampai S2. Yang dikumpulkan ini adalah yang sesuai dengan formasi kamu masuk teman-teman, yaitu yang S1-nya. Jadi jangan salah ya teman-teman. Dan juga ini disyaratkan ada legalisirnya. Jadi intinya kalian jangan dihabisin, pokoknya jangan dihilang-hilangin, jangan diilangin dokumen kalian, ijazah kalian yang masih sisa legalisirnya teman-teman, disimpan dengan baik-baik. Nomor 8 ada fotokopi SKP dan penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir. SKP dan penilaian prestasi kerja ini merupakan salah satu kesatuan ya teman-teman. Jadi setiap tahun sebagai CPNS dan PNS nantinya kita harus membuat SKP. Jadi kita punya sasaran, target atau goals apa yang akan dicapai dalam 1 tahun bekerja ini. Jadi kan setiap tahun kita bikin SKP-nya, terus kita ajukan ke pimpinan, dan di akhir tahun kita ada penilaian prestasi kerja oleh pimpinan. Nanti itu disatukan teman-teman. Intinya ketika kita membuat SKP dan penilaian prestasi kerja jangan dihilang-hilangkan ya teman-teman. Intinya ketika udah dapet tanda tangan lengkap, udah keluar nilai prestasi kinerjanya, kalian simpan, kalian berkasin sendiri di file folder kalian, biar kalau misalnya dibutuhkan SKP dan penilaian prestasi kinerjanya, prestasi kerjanya udah ada teman-teman, jangan sampai hilang. Ada contoh juga dari teman-teman aku yang ada kehilangan di SKP-nya, mungkin lembarannya mereka salah naruh dan sebagainya teman-teman. Baiklah, itu adalah berkas-berkas yang diperlukan untuk pemberkasan PNS saya teman-teman. Semoga sih tidak berbeda jauh dengan pemberkasannya kalian ya. Kalau misalnya ada perbedaan sedikit nggak apa-apa ya teman-teman, karena saya kan juga sharing untuk referensi dan gambaran kalian aja gitu. Semoga kalian yang menjadi CPNS dan akan melewati pemberkasan untuk menjadi PNS, semoga lancar semuanya, tidak ada kendala apapun pada pemberkasan menuju PNS teman-teman. Selamat 100%. Sekian dulu video kita. Jangan lupa buat support selalu kita acaranya. Klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.